Harus apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Pebi Adeliana dalam program Ngobrol di Balik Layar. Pernikahan tentunya membutuhkan persiapan yang matang, Tribuners. Mulai dari fisik, finansial, termasuk juga dengan persiapan mental. Namun, kekinian justru pernikahan dini semakin marak terjadi nih. Berdasarkan data Tribun Jakarta, pernikahan dini ini tidak hanya terjadi di luar kota-kota besar saja. Di Depok, Jawa Barat misalnya, angka pernikahan dini semakin terus meningkat. Berdasarkan data pada tahun 2021, ada ratusan pria dan wanita justru melangsungkan pernikahan dini di Kota Depok, Jawa Barat. Nah, untuk membahas tentang fenomena ini, kita sudah langsung tersambung dengan narasumber kita. Ada Ibu Sri Juwita, seorang psikolog keluarga. Halo Bu. Halo, selamat sore. Bu Wita, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Baik, Alhamdulillah. Bu, ini kan menarik sekali ya Bu, bahwa jumlah pernikahan dini sekarang semakin banyak nih Bu. Sebetulnya seberapa penting sih Bu persiapan mental sebelum seseorang melangsungkan pernikahan? Ya, memang agak miris ya, karena jangankan ngomongin tentang pernikahan, tentang kesehatan saja, walaupun WHO itu sudah menyampaikan bahwa kesehatan itu tuh secara menyeluruh loh, secara fisik dan juga mental. Tapi orang-orang kan masih hanya fokus pada fisik saja. Seperti itu juga kalau ngomongin pernikahan gitu. Pernikahan itu yang dipikirin pasti hanyalah acara weddingnya saja, tapi bukan kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangganya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, pastinya penting banget karena ketika melangsungkan pernikahan kan ini juga ngomongin tentang bagaimana kita membangun generasi muda bangsa gitu, Mbak. Iya, Bu Ita, ini kan kalau berdasarkan undang-undang pernikahan itu setidak-tidaknya dilakukan oleh pria atau wanita yang usianya 19 tahun begitu ya Bu. Tapi sebetulnya kalau dari kesiapan mental sendiri, apakah usia di bawah 19 tahun tersebut bisa dikatakan belum matang atau seperti apa Bu Ita? Ya, betul. Karena kan kalau di rentang usia 12 sampai 19 itu masih hitungannya masih remaja ya gitu. Dan remaja ini kan salah satu cirinya ya memang secara emosional itu masih belum stabil. Mereka masih trial and error ya. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh biasanya masih banyak coba-coba, masih belum paham betul gitu konsekuensinya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologi bahkan lebih tinggi daripada 19 tahun untuk menikah gitu ya. Harapannya mungkin 20 tahun ke atas itu baru bisa dianggap matang secara psikologis. Bahkan kalau secara faal ya, secara otak pun gitu ya, kemampuan kita untuk bisa menyeimbangkan emosi, terus bisa mencari apa kemampuan untuk berpikir perencanaan secara matang itu baru betul-betul matang bagian otaknya tuh sekitar 25 tahun gitu. Jadi ya sebenarnya di atas 20 tahun itu akan jauh lebih aman kalau kita mau lihat secara mental bahkan juga secara tadi ya kesiapan fisik yang bagian otaknya terutama ya. Mungkin kalau 19 tahun itu sudah dianggap matang dari sisi reproduksinya gitu. Karena kalau di bawah 19 tahun itu dianggap secara reproduksinya juga belum siap ya dan itu beresiko tinggi untuk terutama para perempuan melahirkan ataupun melakukan kehamilan gitu. Berarti tidak hanya dampaknya secara psikis ya, tapi juga termasuk dengan biologis begitu ya Bu? Betul, betul sekali. Ya, Bu, ini mungkin masih banyak yang belum paham, Bu. Sebetulnya apa sih bedanya pernikahan dini dengan pernikahan muda begitu, Bu? Dengan nikah muda gitu. Mungkin masih banyak yang salah paham nih, Bu Ita. Iya, iya. Mungkin kita makainya pakai ini ya, apa namanya tadi undang-undang hukum kalau sudah menyesuaikan dengan usia legal di negara tersebut ya itu berarti hitungannya mungkin masih nikah muda ya kalau di bawah 25 tahun gitu. Tetapi kalau misalkan kita kan 19 tahun nih di Indonesia, di bawah itu tentunya hitungannya jadi pernikahan dini ya. Kalau usia remaja tuh udah pasti jelas itu pernikahan dini udah bukan pernikahan muda lagi. Tapi kalau sekitar 20 sampai 25 itu ya kita hitungannya masih nyebutnya pasangan muda gitu ya. Walaupun memang secara tugas perkembangan usia 20 tahunan itu memang sedang dalam proses mencari pasangan dan juga hubungan yang serius dan matang gitu ya. Jadi sebenarnya it's okay gitu dan mungkin saya mau menekankan bahwa kematangan setiap orang itu juga berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang
menikah muda dan berhasil gitu untuk menjalani pernikahannya dengan bahagia, dengan sehat gitu ya. Tapi tidak semua, tidak bisa dipukul rata, semua orang bisa atau mampu melakukan karena mungkin saat itu dia belum siap dan belum matang secara psikologis gitu. Nah, itu dia Tribuners. Jadi, menikah dini dan menikah muda itu adalah hal yang berbeda ya. Nah, ini masih banyak yang salah paham nih Bu Wita. Tapi sebetulnya secara psikis, seseorang bisa dikatakan siap menikah itu usia berapa sih Bu kira-kira? Iya, kalau kalau dilihat dari tugas perkembangannya memang masuk di usia dewasa awal. Dewasa awal memang dimulai biasanya dari usia 20 tahun gitu ya. Tadi seperti yang saya bilang, kematangan setiap orangnya beda-beda. Sama kayak waktu bayi, ada bayi yang mungkin merangkaknya lebih cepat dibanding bayi yang lain. Nah, sama sebenarnya pernikahan juga kayak gitu ya. Ada orang yang mungkin 20 tahun, 21 tahun udah siap yakin nih untuk menikah gitu. Tapi ada yang mungkin 25 masih belum cukup yakin, 27 baru mereka merasa cukup bisa gitu ya untuk menjalani pernikahan. It's okay gitu karena kematangan tiap orang beda-beda. Nah, yang mirisnya di Indonesia ini kan kayaknya kalau udah mau lulus S1 atau bahkan udah di usia 20 tahun tuh kayak mulai ditanya-tanya kapan menikahnya gitu ya. Padahal setelah menikah tidak pernah ada yang bertanya apakah kamu bahagia atau tidak gitu. Itu yang seringkali dilupakan ya, orang tuh hanya jadinya berkejaran untuk mencapai suatu status tapi tidak tahu bagaimana cara menjalani status tersebut dengan bijaksana dan dewasa gitu. Hmm. Ya, Bu Wita, ini ada pertanyaan menarik nih, Bu, dari Tribuners di rumah juga bahwa katanya ketidaksiapan mental itu juga berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga nantinya ya, Bu. Ini termasuk faktor terbesar dari perceraian juga atau seperti apa, Bu? Iya, karena gini, kalau si individu yang menjalani pernikahannya itu emosinya belum stabil, tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam pernikahan itu dengan baik, dengan dewasa, pasti akan sering ribut ya. Maksudnya gini, konflik itu hal yang biasa betul di dalam pernikahan. Tetapi kalau kedua orang yang menjalani pernikahan itu cukup dewasa, mereka tahu bahwa yang perlu dilakukan adalah mencari solusi. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak dewasa, otomatis mereka hanya terfokus dengan apa saling menyalahkan dan sibuk untuk menuding satu sama lain. Dan itu tentu saja ya kalau diteruskan ya antara mereka berada di dalam pernikahan yang tidak bahagia atau mungkin salah satu ataupun keduanya tidak tahan dan akhirnya memilih untuk berpisah begitu. Ya, ini termasuk salah satu kasus yang cukup sering terjadi juga ya, Bu Wita. Bahkan tidak hanya menyebabkan perceraian saja, kemudian juga berimbas pada kondisi mental, rusaknya kondisi mental anak, begitu ya, Bu ya? Betul, betul. Memang yang disayangkan klien-klien saya sering gitu bertanya, apakah kalau anak masih bayi atau masih balita, itu kalau kami bertengkar di depannya itu tidak apa-apa gitu. Padahal ya sekecil apapun itu kan jangankan udah lahir ya, di dalam perut ibunya saja kalau misalkan kondisi lingkungannya itu sering bertengkar, penuh dengan tekanan, itu sudah pasti ada dampaknya untuk si anak ya, apalagi dia tumbuh besar melihat kedua orang tuanya sering uh, cekcok, sering konflik gitu ya. Dan salah satu yang berbahaya juga kan kalau di usia yang muda gitu ya untuk menikah, apalagi kalau dini ya, itu kan salah satunya adalah faktor finansial. Kalau finansialnya bukan cuma dari mencari uangnya ya, tapi bagaimana mengelola keuangan, memilah prioritas keuangan, itu sangat mungkin jadi bibit-bibit untuk konflik. Nah, hal-hal seperti itu pastinya akan membuat anak itu jadinya ya tidak bahagia ya. Jadi kebanyakan anak itu mungkin bisa mendapatkan kekerasan psikologis. Biasanya kalau ibunya mungkin dapat kekerasan dari ayahnya gitu ya, atau mungkin sering bertengkar, nanti ada banyak ibu-ibu yang secara tidak sadar ya, mungkin bukan keinginan mereka juga, tapi jadinya melampiaskan kemarahannya kepada anaknya gitu. Nah itu kan tentu saja juga jadinya berdampak buruk buat anaknya. Bahkan ya nggak cuma ibu-ibunya aja ya, tapi bapak-bapaknya yang tidak pernah hadir, padahal peran ayah itu sangat penting dan Indonesia itu rankingnya cukup ini loh cukup tinggi untuk fatherless ya gitu. Jadi kita itu kekurangan sosok ayah, peran ayah di rumah dan itu ya mungkin bisa jadi karena ketidaksiapan uh, para ayah ini untuk menikah dan memiliki anak sehingga mereka tidak tahu betapa pentingnya juga. Jadi tugasnya hanya diberikan kepada ibu saja. Ibunya kelelahan secara mental
jadinya dampaknya ke anak. Jadi memang ini kompleks banget sih kalau ngomongin tentang pernikahan dan dampaknya terhadap anak ya. Itulah mengapa pentingnya faktor kedewasaan juga sebelum menikah ya Bu Wita. Betul, Apalagi betul. untuk memiliki anak itu tidak hanya ibunya saja yang menanggung, tapi juga ada tanggung jawab dari ayahnya yang tidak hanya tanggung jawab Betul. secara materi, tapi juga kasih sayang begitu Bu. Betul, betul sekali. Ya, Bu Wita kalau boleh tahu dari mungkin pengalaman Bu Wita sendiri, banyaknya keluhan orang terkait konflik rumah tangga itu rata-rata karena apa sih Bu? Dan apakah banyak juga mungkin masalah ini yang dialami oleh pasangan muda? Ya, eh, ini mungkin sepele ya, tapi seringkali mereka itu punya ekspektasi yang tidak dikomunikasikan dari awal, atau mungkin punya harapan bahwa pasangannya akan berubah. Eh, Intinya memang tidak disinkronkan ya antara harapannya dengan pasangan gitu ya. Jadi mungkin tadi fokusnya hanya mempersiapkan wedding saja, tapi tidak melihat nih kecocokan visi misi dalam membangun rumah tangga, nilai-nilai penting apa yang, karena kan kalau kita menjalani hidup bersama tuh nilai-nilai penting itu harus sejalan ya. Kalau berbeda tuh otomatis sudah pasti susah gitu untuk em, apa ya kompaknya gitu ya. Nanti ketika misalkan hamil punya anak itu semakin terlihat tuh semakin meruncing gitu perbedaannya gitu ya. Selain memang ada faktor-faktor eksternal seperti mungkin mertua atau finansial gitu ya. Tapi sebenarnya kekompakan antara pasangan ini nih yang menurut saya sering banget itu sebenarnya bisa diantisipasi dari awal, tapi sayangnya mereka tidak pernah ngobrol secara mendalam gitu ya. Jadi tidak dipersiapkan pernikahannya sehingga ketika masuk di dalam pernikahannya, lo kok gini, lo kok gitu. Bawaannya pengen nuntut pasangannya berubah, sedangkan ya mengubah seseorang nggak bisa segampang dan semudah itu juga gitu. Baik, Bu Wita, ini berdasarkan data Tribun Jakarta kemarin, memang ada beberapa faktor penyebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini, salah satunya karena kecelakaan, begitu ya Bu ya, atau Betul. hamil di luar nikah. Nah, mungkin dari segi orang tua, mungkin ini sebetulnya apa yang harus dilakukan sih Bu untuk mengantisipasi hal seperti ini? Oke, nah ini juga ya kalau kita ngomongin tentang ya married by accident, artinya kan itu related banget sama sex education ya. Orang tua tuh kalau dengar sex education, ya mungkin kondisi saat ini udah jauh lebih baik dibandingkan mungkin dulu ya zaman 20-30 tahun yang lalu gitu. Tetapi masih banyak orang tua yang berpikir, ih sex education itu untuk apa? Untuk mengajarkan anak melakukan hal-hal yang buruk sebelum menikah. Padahal bukan, justru untuk membentengi anak gitu ya, bahwa dia tahu apa sih yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Jadi kalau bahkan dari anak kecil itu tuh kita ngajarin good touch, bad touch, siapa aja yang boleh menyentuh gitu ya. Jadi kalau misalkan itu strangers, itu teman tapi bukan pasangan yang menikah. Kenapa sih kalau papa sama mama boleh pelukan, boleh ciuman misalkan gitu? Ya karena papa sama mama udah menikah gitu ya. Nah, hal seperti itu seringkali kan miss ya di keluarga, banyak di keluarga Indonesia, mungkin tidak semuanya. Jadi mulai dari sex education, dari gini, nilai-nilai agama itu penting ya, tapi kalau cuma diberikan bahwa oh itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh tanpa ada eh, alasan-alasan yang masuk akal sesuai dengan tumbuh kembangnya si anak, pasti anak ini nanti mencari ya karena ada curiosity-nya gitu. Jadi namanya parenting itu yang paling sehat bukan cuma ada aturan tapi juga disertai dengan kasih sayang ya. Jadi jangan sampai anak itu mencari kasih sayang di luar rumah gitu ya, karena banyak tuh aku daripada di rumah nggak disayang atau mungkin nggak dipahami, ya akhirnya aku merasa nyamannya lebih sama si pacar ini. Nah, ketika pacarnya minta hal-hal yang mungkin tidak senonoh atau mungkin di luar dari apa ya batasan orang harusnya berpacaran, ya dia mau-mau aja memberikan. Kenapa? Karena dia merasa takut sekali kehilangan sosok pacarnya karena inilah orang yang paling memahami saya. Nah, hal-hal seperti itu yang uh, otomatis ya harusnya orang tua bisa bisa coba merangkul anaknya gitu ya. Itu tentu saja tidak pas remaja baru dikasih tahu, tapi dari kecil dari awal gitu ya, dari dini sedini mungkin bangun apa namanya lingkungan keluarga yang hangat gitu ya, tapi tetap ada aturan-aturan yang jelas. Nah itu yang seharusnya bisa dibangun di keluarga Indonesia. Otomatis komunikasi antar orang tua ke anak pun juga perlu diperhatikan ya, jangan sampai anak itu nyamannya ngobrolnya sama
atau bertanya hal-hal itu sama orang lain, bukan sama kita sebagai orang tua gitu. Nah, hal seperti itu sih Mbak yang menurutku penting ya dibangun oleh orang tua gitu. Idealnya untuk sex education itu dilakukan sejak umur berapa sih, Bu? Halo? Halo? Oh ya, Ya. terdengar? Iya, Bu Wita, Takut putus. idealnya untuk sex education itu dilakukan sejak umur berapa, Bu? Mm. Sebenarnya dari kecil itu udah jadi setiap tahapan usia tuh ada sex education-nya yang sesuai ya. Tadi saya bilang kalau masih mungkin prasekolah dia diajarin kan kadang anak-anak misalkan mau pipis, mau ke kamar mandi. Nah, ini tuh bolehnya sama siapa gitu ya. Kalau ada orang asing nyentuh ini bagian private kamu itu ya tidak boleh, kamu harus misalkan mungkin cari orang yang kamu percaya, cari orang tua gitu ya. Jadi sesuai dengan tahapan usianya. Nanti kalau misalkan udah mulai mau masuk ke pubertas ya, misalkan yang perempuan diajarkan tentang menstruasi, yang laki-laki diajarkan tentang mimpi basah. Jadi jangan sampai mereka mencari itu dari yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang tidak kredibel gitu. Semuanya harusnya datangnya dari rumah gitu. Edukasi pertama karena memang mungkin nggak semua sekolah juga memberikan ya edukasi seperti itu. Otomatis kan itu tanggung jawabnya orang tua sebenarnya. Gitu. Jadi yang namanya menjadi orang tua ya ini juga ya jangan salah bahwa itu adalah pembelajaran tiada akhir. Jadi mau jadi orang tua ya harus siap belajar. Nah, ini yang jadinya sulit kalau misalkan mereka menikah terlalu dini dan mereka nggak tahu gitu kan. Maksudnya nggak paham apa itu peran menjadi orang tua gitu. Yang itu yang jadi akhirnya nanti jadi siklus tuh ya. Apakah bisa diputus? Bisa ya. Jadi kalau selama kita mau apa ya punya kesadaran dan mau untuk bertumbuh berkembang dengan cara belajar, semuanya bisa berubah dengan menjadi lebih baik gitu. Permasalahannya mau atau tidak gitu sih Mbak. Baik, ini bicara soal pernikahan dini, Bu Wita tadi seperti Bu Wita bilang juga bisa menjadi siklus begitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang harus mereka lakukan khususnya bagi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah, namun mungkin sering mengalami konflik gitu Mbak untuk menghindari perceraian. Sebetulnya apa yang harus mereka lakukan? Oke, eh ya sekarang mencari edukasi kan sebenarnya sudah lebih mudah ya. Ini salah satunya dengan Tribun sendiri ada YouTube-nya. Jadi ya itu edukasi-edukasi dari media sosial digunakan dengan bijak gitu ya, bukan cuma untuk main-main, having fun gitu ya, tapi belajar gitu. Menurut saya udah banyak banget kok gitu ya platform-platform yang memberikan info-info pendidikan-pendidikan terkait menjadi parents atau membangun hubungan yang sehat gitu ya, belajar untuk berkomunikasi secara efektif, secara terbuka. Itu kan memang hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah ya, tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget platformnya, udah banyak banget channelnya untuk kita mencari. Jadi ya sebenarnya kalau saya orang yang percaya dengan edukasi manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi belajarlah gitu, jangan pernah. Jadi mungkin ini juga yang apa ya, mungkin agak berbeda nih pandangan saya ya. Kalau orang kan mikirnya ya nikah itu ya let it flow aja gitu ya. Enggak, namanya nikah itu tuh perlu dirawat gitu ya. Pernikahan itu perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu kita siram gitu ya, ibarat pohon gitu. Nah, sama gitu. Jadi pasangan pun juga kita terus belajar, belajar mengerti pasangan gitu ya, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, saya orangnya kurang sabar. Gimana ya cara untuk mengelola kemarahan? Itu kan sekarang udah banyak gitu ya, bisa dicari gitu. Jadi memang ya namanya membangun pernikahan, membangun keluarga, which is itu membangun generasi, itu adalah pembelajaran yang tidak henti kalau menurut saya. Baik, Bu Wita sendiri mungkin ada tips untuk mereka yang mungkin belum stabil secara emosional agar lebih bisa bijak mengelola emosi mereka, khususnya agar tidak ada lagi mungkin anak-anak yang menjadi korban perceraian. Ya, eh, intinya gini ya, kalau misalkan pengelolaan emosi, ingat ketika kita sedang emosi kita sedang memuncak gitu ya, pasti akan ada kata-kata yang keluar itu pasti menyakitkan. Nah, yang paling gampang dilakukan adalah time out dulu gitu ya. Artinya menenangkan diri dulu. Oke, kayaknya saya perlu duduk dulu, nafas dulu gitu, supaya tidak ada kata-kata yang menyakitkan dan apa ya keluar untuk menyakiti pasangan gitu. Dan kalau sama anak pun juga gitu ya, jangan sampai anak jadi displacement. Jadi memang penting untuk belajar uh,
step back, dan ya tadi yang paling gampang sih nafas ya. Saya paling sering ngajarin untuk nafas 4, 6, 8. 4 untuk tarik nafas, 6 tahan, 8 buang. Itu untuk kita kembali menenangkan diri kita. Karena kalau misalkan kita udah lebih tenang, insya Allah pikiran kita juga jadi lebih jernih gitu ya, untuk bisa mencari solusi, tidak jadinya tuh berpikiran pendek dan mengambil pilihan-pilihan yang tidak tepat gitu dalam menjalani kehidupan. Mungkin itu dari saya. Baik, Bu Wita, ini terakhir ada tambahan dari Tribuners di rumah nih Bu Wita. Mungkin ada tips persiapan sebelum menikah agar pernikahannya juga bisa langgeng, begitu Mbak Wita, mungkin bisa di-share. Oke. Jadi kalau orang tanya ya, persiapan pernikahan itu seperti apa, yang paling pertama adalah kenali dulu diri Anda sendiri gitu ya. Anda orangnya seperti apa sih poin plus minus Anda. Karena itu awal cikal bakal untuk nanti ketika Anda bersama pasangan, Anda tahu gitu ya, bagaimana mengomunikasikan hal itu. Banyak orang tersesat karena dia sendiri juga tidak tahu dirinya tuh seperti apa gitu. Kalau udah mengenali diri sendiri, barulah kita bisa belajar memahami pasangan gitu ya, mengenali pasangan. Dari situ ya harus berani untuk tidak jaim ya, kalau memang tujuannya itu adalah membangun pernikahan gitu ya. Jadi ya harus terbuka, baik buruknya kita seperti apa, apakah pasangan ini siap untuk mengambil konsekuensi gitu ya, menikahi kita, dan kita pun juga sama gitu, siap nggak kita untuk mengambil konsekuensi menikahi pasangan. Karena ketika menikah dengan seseorang itu kan bukan cuma melihat baiknya ya, tapi justru apakah kita siap menghadapi yang jelek-jeleknya. Dan yang juga paling penting adalah itu tadi ya, jangan berpikir bahwa pasangan itu akan berubah setelah menikah, akan berubah setelah punya anak. Enggak, orang tuh enggak berubah dengan konsep seperti itu. Orang tuh akan berubah ya kalau dirinya mau berubah gitu ya. Ada buku-buku untuk mempersiapkan pernikahan ya. Di dalamnya mungkin akan belajar tuh kayak, oh apa sih bahasa cintanya, oh apa sih attachment-nya gitu ya. Itu hal-hal yang penting untuk saling diketahui dari sebelum menikah, supaya kita bisa paham kenapa sih sikap-sikap pasangan kita tuh seperti ini gitu ya. Dan ada juga sebenarnya konseling pranikah ya. Kalau ya ini mungkin tidak semua bisa mengakses. Kalau misalkan di puskesmasnya ada psikolog, silakan ditanya apakah psikolognya bisa memberikan konseling pranikah gitu ya. Tapi sebenarnya ada namanya konseling pranikah gitu. Jadi untuk kita saling mengeksplor ya. Jadi ibaratnya ada mediator nih secara objektif untuk pasangan itu belajar berkomunikasi, menyelesaikan permasalahan, dan melihat apa saja potensi konflik ke depannya supaya bisa diantisipasi lebih baik gitu. Konseling pranikah itu penting juga berarti ya Bu ya? Iya, jadi biasanya kalau mau menikah kan ada medical check up-nya gitu ya, 6 bulan sebelum. Nah, sebenarnya kalau ada budgetnya, tapi itu tadi kalau misalkan nggak ada, ya mungkin bisa dicari ya kayak di platform-platform yang memang bisa terjangkau. Karena saya paham juga gitu bahwa untuk datang ke psikolog mungkin belum semuanya bisa mengakses dengan baik gitu ya. Itu ya PR bersama juga sih gitu ya, supaya layanan psikologi bisa terjangkau gitu untuk banyak orang. Tapi ya harapannya kalau mau menikah bukan cuma tadi ya persiapan atau ngecek secara fisik, tapi juga secara psikologis. Baik, Bu Wita, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Namun sayang sekali durasi kita sudah habis nih Bu. Iya, iya. Ibu Wita, terima kasih sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore. Tribuners, itu dia sesi bincang-bincang kita hari ini. Tadi sudah didapat ya poin-poinnya, di mana bahwa persiapan mental khususnya itu sangat penting sebelum kita memutuskan untuk menikah. Karena menikah itu merupakan ibadah seumur hidup yang akan panjang sekali perjalanannya. Nantinya tidak hanya akan beresiko terhadap diri kita sendiri, namun juga keluarga kita. Misalnya apabila kita sudah mempunyai anak, jangan sampai nantinya anak jadi korban atas konflik yang terjadi antar kita dan pasangan kita. Seperti itu Tribuners. Untuk sesi bincang-bincang kali ini kita sudahi dulu, namun besok akan ada sesi menarik lainnya dengan episode-episode yang jauh lebih menarik. Tetap di Tribun Jakarta.